Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswa YouTube sekalian? Bertemu lagi dengan saya, dosen kalian yang setia menemani dan membimbing kalian dalam meniti kehidupan dan mencari jati diri. Asik. Hari ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang paling sering didiskusikan oleh para mahasiswa dan alumni dengan saya, yaitu, Bang dosen, ini gimana caranya agar setelah kita diwisuda dan menyandang gelar sarjana itu tidak menjadi sarjana pengangguran? Waduh, ini sebenarnya diskusi yang lumayan rumit dan complicated, guys. Tapi tenang, Bang dosen punya saran atau tips untuk kalian agar para mahasiswa-mahasiswa YouTube sekalian tidak menjadi pengangguran setelah menjadi sarjana. Apalagi mahasiswanya Bang dosen. Jangan sampai, ya kan? Gimana? Sudah siap? Waduh. Waduh, ibunya. Ini gimana sih? Motornya. Waduh. Oke, sebentar. Kita cari yang pas. Oke, gimana? Sudah siap untuk berdiskusi sambil berjalan-jalan bersama si Gogoy, si Vario 150cc punya dosen kalian yang paling gokil sedunia ini. Oke, kalau sudah siap jangan lupa pegangan yang kuat ya, guys. 1, 2, 3, let's go. Oke, jadi pada tahun 2021 yang lalu itu Badan Pusat Statistik merilis jumlah pengangguran di Indonesia. Tahu nggak para mahasiswa YouTube sekalian, ada berapa jumlah pengangguran di Indonesia itu? Jadi pada tahun 2021 itu angka pengangguran di Indonesia itu sudah mencapai 8.746.000 lebih masyarakat, ya. Saya ulangi, itu ada sekitar 8.746.000 lebih. Saya katakan lebih karena saya sudah lupa ya berapa angka di belakangnya itu. Dan yang lumayan mengejutkan, pada tahun 2022 itu UNAIR atau Universitas Airlangga merilis sekitar 14% dari jumlah pengangguran itu adalah para diploma dan sarjana. 14% loh. 14% dari 8.746.000 masyarakat pengangguran itu adalah ya para diploma dan para sarjana, mereka yang telah belajar sudah menjadi mahasiswa di kampus ya minimal 4 tahun lah. Majak, abang ini ngapain di pinggir-pinggir ini? Jangan dipikir kali, Bang. Aduh, jangan abang itu mahasiswa YouTube ya kan, yang nanya-nanya kayak mana supaya nggak jadi sarjana pengangguran. Jadi ini angka 14% ini lumayan menusuk hati sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan 14% itu ya, dari lebih kurang 8.746.000 orang itu berarti ada lebih kurang 1.224.000 lebih ya para sarjana itu yang menganggur. Ini lumayan menyedihkan dan menyesakkan sebenarnya. Ya tentu saja para mahasiswa YouTube sekalian kan pada terancam ya dengan angka tersebut, karena ini fakta yang dirilis oleh lembaga resmi negara gitu. Artinya kita ya para sarjana, para diploma ini sangat terancam dengan kondisi pengangguran. Jadi apa kira-kira solusi ataupun tips agar para sarjana atau para mahasiswa YouTube sekalian, calon-calon para sarjana ke depannya tidak menjadi sarjana pengangguran? Bentar lagi lah ya kita sambung.
Segan pula awak bercakap tengah-tengah orang ramai kayak gini. Ngamuk pula nanti wak-wak yang pakai helm minion ya kan. Aku tengok mata udah bulat aja itu. Oke, lampu hijau guys. Lampu hijau. Mantap. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah sebenarnya penyebab pengangguran itu apa sih? Ya kan? Percuma kita bicara tips supaya nggak jadi pengangguran kalau kita tidak punya pengetahuan apa saja yang bisa menyebabkan pengangguran itu terjadi. Tentu saja penyebab pengangguran itu banyak sekali ya, para mahasiswa sekalian. Dan tidak mungkin juga rasanya semua penyebab-penyebab itu kita diskusikan dalam vlogging kali ini. Tapi paling tidak ada beberapa penyebab pengangguran yang bisa terjadi yang menurut saya para mahasiswa-mahasiswa YouTube sekalian harus tahu lah. Jadi supaya fakta-fakta dan realita itu ada di depan mata sehingga kita bisa mengantisipasinya sejak dini. Nah, yang pertama yang menjadi salah satu faktor yang memicu pengangguran di tengah-tengah masyarakat kita itu adalah minimnya lapangan pekerjaan. Tapi kita harus paham juga kenapa lapangan pekerjaan itu sangat minim gitu. Ada beberapa faktor sebenarnya. Salah satunya adalah karena minimnya minat para sarjana-sarjana kita ini untuk berwirausaha atau berbisnis. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang memicunya. Hampir ah. Iya, kamu kemana ya bang ini? Jangan-jangan abang itu mahasiswa YouTube ya kan, yang bingung juga ini kayak mana supaya gak pengangguran. Tapi enggak lah guys, tadi aku tengok dia bawa apa namanya, papan-papan bunga ya kan. Berarti ada pesanan tuh dia, ada job tuh dia. Ini lebih bagus kan, nyari kerja dengan cara yang halal gitu daripada minta-minta ya kan. Cuma itu tadi lah, tengok gak pakai helm, belok suka hati. Tapi aku pun heran juga nengok orang yang di depan kita ini ya, melewati zebra cross ya kan, padahal lampu merah. Anak sekolah ini pula gak pakai helm. Astagfirullahalazim, lampu merah ini weh, hah? Gak kalian tengok lampu untuk itu terangnya? Mau kalian pujita kayak gini ya? Hah? Atau kesentil aja? Buat emosi aja. Buka ratil kalau kayak gini nanti, mau buka ratil. Astagfirullahalazim. Wah, tengok-tengok lah, wah, gas itu, asalnya berang aja, nanti jatuh sebiji pecah meledak baru tahu, ya kan. Buat emosi aja wah ini. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa terjadi banyak pengangguran itu adalah karena minimnya lapangan pekerjaan guys. Tapi kita harus paham juga kenapa lapangan pekerjaan yang tersedia itu kok sangat sedikit sekali. Di antara sebabnya itu adalah karena minimnya minat masyarakat kita untuk berwirausaha gitu. Bahkan Pak Nugrahawan Surya, Wakil Menteri BUMN, itu pernah jelas menyatakan bahwasanya salah satu faktor yang menyumbang tingginya persentase pengangguran di masyarakat kita, khususnya di kalangan para sarjana, itu adalah karena minimnya minat berwirausaha atau berbisnis. Bahkan jumlah persentase pengusaha-pengusaha muda dari kalangan milenial itu sangat sedikit sekali, tidak mencapai angka 4%. Sehingga wajar kalau banyak sarjana-sarjana kita itu pengangguran karena ia tidak punya minat untuk berwirausaha gitu. Yang kedua tentunya ini dengan berwirausaha, dengan berbisnis ini secara tidak langsung kita membuka lapangan pekerjaan teman-teman sekalian. Sehingga ini bisa membantu teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa YouTube yang lain yang belum bekerja itu ya punya pekerjaan gitu. Weh, coba kalian komentari dulu. Kalau ada anak sekolah kayak gini boncengan, naik kereta nggak pakai helm, apalah kira-kira motivasi orang itu? Apa tambah ganteng rupanya kalau kayak gitu? Bukan apa, tak keamanan kepleset, jatuh, pecah kepala kalian, kan mama kalian juga yang nangis gitu. Bukan masalah ada pak polisi atau nggak ada pak polisi, ini masalah keselamatan bro.
ngerti nggak? Nah, kemudian di antara penyebab selanjutnya, mengapa terjadi jumlah pengangguran yang begitu besar di kalangan sarjana dan para diploma seperti kita? Itu karena banyak keterampilan-keterampilan baru yang mana dibutuhkan oleh banyak perusahaan-perusahaan saat ini itu nggak dimiliki oleh para mahasiswa kita gitu. Up. Mana nih wak beca? Kemana wak beca? Slow wak. Aduh, cepat nyorangnya. Misalnya contoh, banyak kok sekarang lahan-lahan bisnis atau perusahaan-perusahaan baik itu besar maupun kecil misalnya membutuhkan karyawan-karyawan baru yang bisa mengelola website misalnya, atau minimal yang bisa mengelola media sosial, kemudian membuat konten yang menarik orang untuk mengenal perusahaan tersebut ataupun mengenal produk-produk dari perusahaan tersebut gitu, atau jasa-jasa yang mereka tawarkan. Karena kan sekarang sudah zaman media sosial, sehingga skill-skill yang dicari mereka itu sangat terkait misalnya dengan pemasaran di media sosial. Jadi dampak daripada meluasnya penggunaan media sosial itu wajar kan kalau banyak sektor-sektor skill yang dulu sebenarnya orang tidak terfikir itu penting, nah ternyata sangat penting sekali. Nah, lalu sekarang apa tipsnya supaya para mahasiswa YouTube sekalian ya ketika nanti menjadi sarjana tidak menjadi sarjana pengangguran? Oke, dari dua sebab yang saya sampaikan tadi dalam perjalanan kita yang panjang bersama si Gogoy yang ganteng ini, maka ada 4 tips yang ingin saya berikan kepada teman-teman mahasiswa YouTube sekalian supaya kita ini nanti bisa menjadi para sarjana-sarjana yang produktif ya, yang bisa berpenghasilan, punya pekerjaan ya, dan bisa menghasilkan lah untuk keluarga ataupun untuk kebutuhan kita sendiri di masa akan datang. Oke, langsung saja yang pertama, pelajari skill baru, pelajari keterampilan baru ya. Jangan cuma stuck pada ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang teman-teman mahasiswa dapatkan ketika di kampus. Ya, karena yakinlah bahwa ini kalau menurut saya ya, ini perspektif saya pribadi, kalau tidak setuju juga nggak apa-apa gitu. Karena menurut saya begini, ilmu itu tidak untuk dijual. Apa yang kita pelajari di kampus ya, di universitas gitu, di kelas, itu pada dasarnya adalah untuk membuka wawasan kita ya. Dia bukan untuk diperjualbelikan. Yang kita perjualbelikan itu adalah skill, keterampilan. Karena percayalah, banyak hari ini perusahaan yang tidak terlalu mementingkan ijazah Anda lulusan dari mana gitu loh teman-teman sekalian. Dan jangan berpikir ya bahwa kamu itu harus bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang kamu pelajari. Kalau untuk hari ini itu nggak relevan teman-teman sekalian, nggak relevan gitu. Ya jadi bagus sih kalau kamu punya pemikiran seperti itu, tapi kalau kamu punya prinsip dan prinsip itu harus bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang kamu pelajari sewaktu kuliah. Kalau kamu tetap berpegang teguh pada prinsip itu ya wajar sih kalau kamu menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran para sarjana di Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu punya skill masak, kenapa nggak masak gitu, dan dipasarkan masakan kamu itu ke sebuah tempat yang memang bisa menghasilkan uang gitu. Gitu. Misalnya kamu tuh jago berbicara, bisa ngomong, bisa menghibur orang dengan kata-kata gitu. Pelajari dong misalnya skill stand up comedy kayak gitu, atau bisa kamu jadi presenter di sebuah radio, dan itu bisa menghasilkan, sangat-sangat bisa menghasilkan. Dan selanjutnya perbesarlah relasi. Jadi kalau kamu itu sebagai mahasiswa pada saat ini, kalau bisa jangan seperti filosofi mahasiswa kupu-kupu ya. Kupu-kupu tuh maknanya kuliah pulang gitu. Kalau bisa perbanyaklah relasi. Ya, ikut organisasi tapi tentunya tidak menghambat masa kuliah kamu gitu. Ikut dalam klub-klub baik itu di internal kampus ataupun di luar kampus, karena itu bisa memperbanyak relasi. Dengan memperbanyak relasi, ya kamu kan pasti akan punya banyak kenalan, dan kenalan kita itu kan kita nggak tahu ya ke depan mereka akan menjadi apa, ya mereka akan bekerja di mana,
ini bisa membuka peluang kamu untuk masuk di dalam sebuah peluang lapangan pekerjaan yang yang mungkin kalau kamu cuman kuliah pulang kamu nggak punya banyak kenalan gitu ya. Padahal kalau kamu punya banyak kenalan kan mereka kan bisa aja suatu hari menjadi direktur sebuah perusahaan, ataupun mereka itu hanya karyawan sebuah perusahaan gitu. Tapi kan ketika ada lowongan pekerjaan, mereka bisa segera menginformasikan pada kamu gitu. Kemudian yang ketiga, jangan gengsi lah dalam mencari pekerjaan. Ada ibu-ibu majelis taklim, jilbabnya seragam, baju seragam, jangan ugal-ugalan ya Bu. Nah, baru dibilang. Walah Bu. Nah, jadi nggak apa-apa untuk di awal kita itu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tidak terlalu tinggi. Itu nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena bapak ini awak mau main HP rupanya dia. Jangan nih guys, jangan tiru ya guys. Jadi gak apa-apalah untuk di awal kita mendapatkan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan bidang keilmuan kita dan dengan gaji yang mungkin tidak terlalu besar. Kenapa? Karena bagaimanapun bekerja itu bisa memberikan kepada kita pengalaman yang banyak, dimana pengalaman ini ke depan bisa jadi pengalaman bekerja itu bisa memberikan kepada kita pengetahuan baru, di mana ini nanti bisa membuat kita mendapatkan jalan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita mahasiswa YouTube sekalian, kalau membuka lapangan pekerjaan baru, ya secara otomatis kita itu membuat teman-teman mahasiswa YouTube yang lain itu punya pekerjaan. Jadi bisa berpenghasilan, sekaligus kan ada pahalanya kan ketika kita menjadi jalan bagi orang lain untuk bisa berpenghasilan gitu. Jadi gak usah gengsi lah di awal itu bekerja untuk mencari pengalaman. Jadi mindsetnya itu mencari pengalaman. Gaji itu nanti bisa disusul, penghasilan bisa disusul, tapi percayalah, pengalaman itu gak bisa disusul. Pengalaman itu harus dilakukan sendiri, dirasakan sendiri, dinikmati sendiri, sehingga kita punya semacam harta karun lah yang bisa kita gunakan suatu saat nanti ketika kita membutuhkannya. Lalu yang terakhir, ubahlah mindset ya. Para sarjana sekalian, para mahasiswa calon sarjana sekalian, ya ubahlah mindset bahwa setelah tamat kuliah kita bukan mencari lowongan pekerjaan. Ini macam mana ini? Lampunya ke kiri, orangnya lurus, padahal dia juga mau ke kanan kayaknya. Ini juga main serobot aja guys. Oke, jadi yang keempat itu ubahlah mindset. Jadi kita itu bukan mencari lapangan pekerjaan, tetapi kita berusaha membuka lowongan pekerjaan. Bang dosen, kalau buka lowongan pekerjaan kita buka bisnis gitu, emang dari mana modalnya? Emang mau tuh pihak bank ngasih sarjana-sarjana baru kayak kita itu modal? Nah begini, kita ini kalau sudah cerita modal langsung teringat bank ya kan. Padahal ketika kita punya banyak relasi, kita punya banyak teman, itu kan kita bisa join. Dan jangan langsung berpikir mau bisnis yang besar gitu. Ya dari yang kecil-kecil dulu lah. Ya dari yang sederhana-sederhana. Emang ente pikir itu yang punya KFC itu langsung kayak gitu jadi? Ya enggak kan. Mau kemana Bapak Grab ini? Oh belok dia. Astagfirullahaladzim, lurus dia rupanya. aduh. Oke. Itu ya, jadi begitulah. Dengan relasi yang banyak tadi kita mungkin akan punya teman untuk bisa sama-sama membangun bisnis dari nol gitu. Jadi jangan langsung berpikir bisnis itu mau dari yang gede gitu ya. Gak gitu juga konsepnya. Oke lah, saya rasa itulah yang bisa saya share pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mahasiswa YouTube sekalian menemukan pekerjaan yang terbaik dan bisa lepas dari status sarjana pengangguran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.